Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udhwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga langkah kita dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan pada mizan hasanatina yaumal qiyamah. Dan semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba Allah yang diberikan iradah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam bertafaqquh fid din, di dalam bertalabul ilm, di dalam menggali, di dalam mencari ilmu warisan para nabi, yaitu ilmunya para ulama. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita hatur curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau, mengajarkan ajarannya, mendakwahkan, memperjuangkan. Semoga kita semua yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu saya sedoyong ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu ilmu yang mungkin di setiap tempat beda Bapak Ibu ya. Di setiap tempat berbeda, antara wilayah yang masih merintis dengan wilayah yang sudah berkembang, antara kota kecil dengan kota besar, antara pemodal kecil dan pemodal besar. Jadi bab kita di malam hari ini adalah babul qirat, atau pemberian modal atau investasi. Nah, seringnya kita mendengarkan kalimat investasi itu nanam saham. Seringnya kita mendengarkan investasi itu kripto ya Pak. Kripto apalagi Pak Andi? Ya. Seringnya kita mendengarkan kalimat investasi itu ya sukuk atau obligasi. Ya, itu kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh orang-orang yang menanam saham. Atau seringnya kita mendengarkan investasi itu ikut memodali suatu proses ya bisnis atau berdagang, jual beli, dan hal-hal yang sifatnya ada unsur keuntungan yang dibagi bersama. Gitu Pak ya. Nah, malam hari ini insyaallah akan kita bedah terkait dengan bab qirat ini, yang bila mana seringkali kita juga menjumpai kalimat atau mendengarkan kalimat investasi itu investasi akhirat. Ketika jenengan bersedekah, wakaf, hibah, hadiah, sedekah, itu kan semua unsurnya investasi akhirat yang sifatnya tidak ada muqabilnya Pak. Muqabil itu tidak ada imbalannya. Jadi kalau jenengan ngasih ya sudah, nanti balasannya di akhirat. Atau bisa jadi Allah membalas di dunia. Luar biasa Pak. Jadi memang nilai keikhlasan itu kadang gini Pak, kadang dibalas Allah konten, kadang dibalas Allah ini Pak, apa namanya, nanti saja atau belakangan. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terkadang langsung, terkadang tidak. Ya, langsung itu kadang lebih dari itu Pak, atau bahkan sama.
Suatu ketika kami membuktikan, Pak, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pada malam hari ini, sebenarnya cerita tapi enggak manfaat, tapi karena bertepatan dengan babnya saja, Pak. Di pada malam hari ini saya diundang untuk mengisi kajian Isra Mi'raj, karena sudah kita janjikan, Pak. Jadi mundur terus. Akhirnya baru kemarin di Selasa malam, ya. Seperti biasa, pada pelaksanaan itu karena di tempat sendiri, Pak, artinya di tempat kita biasa berinteraksi dengan warga masyarakat, lingkungan sendiri, sehingga pada malam hari itu tiba-tiba si panitia itu naruh amplop, Pak, di saku saya. Saya nggak mau, masa lingkungan sendiri dikasih amplop, Pak. Kan nggak enak kita, Pak. Enggak, saya nggak mau. Biasa saya di situ nggak mau, pokoknya enggak. Ustadz, ini buat pondok. Nah, kalau urusan pondok lain cerita ini, Pak. Saya nggak bisa nolak ini kan. Ya sudah, Pak. Maka itu langsung saya ambil. Waktu itu isinya duit tersebut langsung saya kasihkan ke anak-anak OSIS, anak-anak Dema, untuk membelikan peralatan pondok. Masya Allah, Pak, dari situ saja ini sebenarnya cerita nggak bermanfaat, Pak, ya. Ada peristiwa yang lebih besar. Ketika kita berinvestasi seperti itu, udah duit itu langsung ngalir gitu aja, Pak. Langsung saya kasihkan cash, apa yang dikasihkan saya langsung saya kasihkan ke anak-anak Dema untuk memberikan peralatan pondok. Ternyata beberapa jam yang akan datang, Pak, Masya Allah, tiba-tiba datang, Ustadz, ada titipan dari takmir masjid. Langsung ada tulisannya, Pak. Langsung titipan lah. Ya udah, gimana? Ini kan nggak bisa ditolak kalau gitu, Pak. Ada titipan dari takmir masjid untuk panjenengan. Kemudian beberapa jam lagi, Ustadz, ini ada titipan dari orang tua fulan untuk panjenengan. Masya Allah. Jadi kita ngasih duit, tiba-tiba balik, Pak, duit itu, dan lebih gede jumlahnya. Masya Allah. Ini padahal urusan kecil banget, Pak, ya. Apa ya istilahnya, apalagi kalau jenengan tanam sahamnya lebih gede dari itu gitu loh. Nah, itu investasi akhirat. Tapi kadang, Pak, Masya Allah, kalau kita investasi itu diniatkan, ya Allah, saya ini sedekah, mudah-mudahan dapat, itu biasanya nggak dapat, Pak. Ini Ibu, ya, niat betul nih dari rumah, bismillah, ini tak kasih nih, nyumbang 100.000. Ditunggu-tunggu kok nggak ada, nggak balik-balik, ya, jadi 700.000. Tapi kalau gitu, Pak, lewat gitu aja, itu kan spontan, Pak. Ya udah, titipan pondok kasih gitu aja. Masya Allah, nggak lama, Pak, nggak ada 12 jam. Pokoknya pagi saya sampaikan, sore itu langsung ada titipan-titipan itu, seperti itu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan qirot. Qirot ini yang sebenarnya investasi kita bisa kita kecilkan ke ranah lingkungan kita. Apa yang dikatakan oleh musannif rahimallahu taala? Turun, Mas, ke lembar berikutnya. Jadi musannif rahimallahu taala mengatakan bahwa wa huwa lughatan mustaqul minal qardi wa huwal qat'u. Jadi musannif rahimallahu taala mengatakan secara bahasa, ya, bahwa qirot itu adalah mustaq, terambil dari kalimat al-qardu, yaitu memutus atau memotong secara bahasa. Wa huwal qat'u wa syar'an daf'ul malik malan lil 'amili ya'malu fihi wa ribhul mal bainahuma. Nah, sedangkan secara ini, ya, secara syar'an di sini, Bapak Ibu, ini dia. Qirot adalah daf'ul malik, pemberian harta oleh seorang pemilik, malik. Ya, malan lil amil. Jadi harta ini mal lil amil terhadap seorang pekerja. Lil amali bihi au ya'malu fihi. Jadi yang akan digunakan untuk bekerja. Jadi si pemilik modal atau si investor ini memberikan dana kepada orang yang akan bekerja. Waribhu bainahuma, waribhul mal bainahuma, dan raba atau harta tersebut dibagi antara keduanya. Antara kedua itu artinya dari si malik, pemilik harta, dengan amil yang bekerja. Jadi nanti ribahnya, keuntungannya dibagi dua, Pak.
Jadi kirat ini hampir sama dengan si pemilik modal itu hanya ngasihkan duit, setelah itu kamu kerja, nanti duitnya, nanti keuntungan kita bagi dua. Nanti keuntungan kita bagi 40-60, nanti keuntungan kita bagi 80-20 dan seterusnya, Pak. Artinya si pemilik modal ini nyaris benar-benar tidak bekerja sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena yang bekerja adalah siapa? Si amil, orang yang bekerja, yang mendapatkan modal tadi. Nah, jadi keuntungannya apa dari sini Bapak Ibu sekalian? Keuntungannya bahwa si Malik memang tidak punya kesempatan untuk bekerja, tidak punya waktu, tidak punya skill untuk bekerja, tapi dia punya duit. Sedangkan si Amil, orang yang bekerja ini, orang yang mendapatkan modal ini, dia tidak punya dana, Pak, tidak punya modal. Nah, sehingga dia dimodali oleh orang yang memiliki harta dan dia punya skill di situ, akhirnya mendapatkan keuntungan di antara keduanya. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Memang permodalan ini adalah sesuatu yang sangat kompleks sekali. Ya, kalau kita lihat peristiwa yang ada di Indonesia sendiri, Pak, ya, terkait dengan bagaimana perbankan ya mencairkan modal untuk kredit, Pak, ya, itu kan juga tidak mudah, Pak, ya. Antara dana-dana yang ada di pusat untuk dikucurkan ke bawah yang kemudian dikredit oleh para pengusaha, itu kan ternyata tidak semudah ya. Ketika pengusaha itu dikasih modal, nih kamu kembangkan usaha, terus tiba-tiba mau seperti itu, Pak. Ternyata tidak semudah itu untuk melancarkan dana, untuk melancarkan perekonomian. Insya Allah. Jadi tantangannya luar biasa juga, Pak. Jadi bidang ekonomi itu tidak mudah juga aslinya. Sebagaimana di tantangan yang lain, bidang akidah juga punya tantangan, bidang fikih juga punya tantangan, bidang faraid tentang harta waris juga punya tantangan. Semua bab punya tantangan masing-masing. Kemudian disebutkan lagi walil qiradi arba'u syara'ita. Kemudian syarat qirat ini, akad qirat ini memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah disebutkan ahaduha ayyakuna 'ala nadhin ay naqdi min ad-darahimi wad dananir. Yang pertama adalah akad qirat memiliki 4 syarat, salah satunya adalah qirat harus menggunakan uang berupa dirham dan dinar. Jadi dirham dan dinar itu boleh dikiaskan dengan dolar, boleh dikiaskan dengan rupiah, Pak. Untuk memodali maksudnya. Jadi harus berbentuk uang. Tidak boleh berbentuk barang, Bapak Ibu. Jadi kalau berbentuk barang, misalkan, Pak, ya, saya punya gerobak nih, kemudian kamu kerja, namanya bukan qirat, Pak. Itu namanya nanti wakalah. Wakalah itu artinya mewakilkan orang untuk bekerja. Nanti jadinya dia mendapatkan ujratul mithal, mendapatkan upah bulanan atau upah part time atau paruh waktu dan seterusnya, itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau qirat ini memang benar-benar si pemilik modal itu menyerahkan, Pak. Kamu mau bikin gerobak, kamu mau beli barang terus kamu jualkan keliling, kamu mau bikin toko, terserah kamu. Yang penting duitnya 10 juta, terserah kamu. Mau bikin apa saja. Itu namanya qirat, Pak. Jadi qirat ini secara kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa investasi yang dilakukan itu tidak ada batasan pekerjaannya. Artinya terbuka, lebar. Apa saja yang dikerjakan boleh. Makanya nanti Bapak Ibu di akhir akan kami sebutkan di antara 7 terbesar investasi yang terjadi di Indonesia itu apa saja. Kemudian disebutkan lagi maksudnya yang murni. Murni itu artinya tidak boleh dalam bentuk barang. Kalau sudah dalam bentuk barang namanya bukan akad qirat. Kemudian disebutkan lagi fala yajusul qiratu ala tibrin wala hulli wala maqsushin wala urudin wa minha al-fulus. Sehingga akad qirat tidak boleh dilakukan dengan menggunakan emas mentah, perhiasan, maksudnya untuk modal, Pak. Ini saya punya emas mentah, kemudian nanti dengan emas mentah ini kamu jual dulu. Wah, nggak bisa, Pak. Kalau harus jual dulu nggak bisa. Mending si pemilik harta menjualkan saja, kemudian baru dikasihkan ke pekerja, yang bekerja itu akan bekerja nanti. Kemudian perhiasan, nih saya punya perhiasan, saya punya kalung, punya gelang nih, ada 5 kilo. Kamu jual, kamu setelah itu boleh buat modal usaha. Itu juga sama. Kalau seperti itu berarti juga bukan qirat. Qirat artinya dijual dulu emasnya, Pak, baru berbentuk uang, setelah itu baru dimodalkan. Emas campuran juga sama, maksus tadi ya, dan barang-barang dagangan lain diantaranya adalah fulus atau uang receh juga tidak diperbolehkan. Wathani, yang kedua adalah
ayyadana rabbul mal lil amili fi tasarrufi idznan mutlaqan. Nah ini Pak, ada kalimat mutlak. Yang kedua adalah pemilik modal harus memberikan izin kepada si pekerja dalam bekerja dengan izin secara mutlak tanpa dibatasi. Jadi nanti kamu nih tak kasih modal 10 juta, tapi nanti usahanya kamu harus bakso ya. Wah nggak bisa Pak. Berarti kalau usahanya harus bakso nanti wakalah bil ujroh. Ya. Ternyata bilang gini Pak, nih saya punya modal 10 juta, kemudian si Amil bilang, oh mau bikin apa nih kita? Bikin bakso aja ya. Si Amil bilang, saya punya gerobak, saya banyak uang. Ini namanya mudorobah. Lain cerita ini Pak. Kemudian kalau ini misalkan saya punya gerobak nih, kamu beli ya dengan cicil, nanti harganya ada 6 juta. Ini saya buatnya 5, tapi nanti bisa 6. Itu namanya murabahah. Ini Pak, jadi akad itu banyak sekali. Jadi tergantung kalau misalkan kedua belah pihak saling memberikan modal, ya bedanya apa Pak? Musyarakah dengan mudharabah. Bedanya kalau musyarakah itu sama-sama punya modal yang berupa uang. Saya punya 50 juta, 10 juta, kemudian si pekerja punya 10 juta, itu namanya musyarakah, babus syarikah. Tapi kalau misalkan saya punya 10 juta, kemudian si ya pekerja ini ngasih gerobak, ini namanya mudharabah. Mudharabah itu artinya mengambil keuntungan dengan cara dhorob. Dhorob itu beda dengan pemodalan Pak. Jadi dia modalnya sebuah barang yang sudah dibeli, sedangkan saya adalah uang kontan. Bedanya di situ Pak, dengan babus syarikah. Nanti konsekuensinya juga beda antara syarikah dengan mudharabah. Nah di sini apakah ada konsekuensi yang sama? Ada, di antaranya apa? Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kalimat mutlak ini diucapkan oleh musannaf rahimallahu taala, dalam kalimat ini, dalam ibarat yang ada di kitab ini menunjukkan bahwa pekerjaannya bebas. Tapi ketika ada kalimat bebas Bapak Ibu, maka tentu si pemilik harta ini harus memperhatikan dia mau kerja apa, kan gitu Pak. Dia mau kerja apa? Dia mau kerja di bidang apa? Dia memang punya skill di situ apa enggak? Dia paham enggak tentang apa namanya mitigasi risiko? Nah, biasanya kalau apa namanya di DSN itu selalu menggunakan kalimat mitigasi, Pak. Mitigasi itu perencanaan kemungkinan terburuk gitu loh, Pak. Karena kita berpikirnya tidak hanya 10 juta Pak ya permodalan itu kan, seperti di obligasi, di reksadana, di sukuk, ya di apa namanya di surat-surat berharga negara itu kan nilainya kan triliunan besar. Sehingga apa namanya mitigasi atau perencanaan yang dilakukan untuk bagaimana nanti jika terjadi bencana, jika terjadi penipuan, jika terjadi korupsi, jika terjadi pencurian, itu sudah direkayasa seluruhnya. Di antaranya adalah seperti asuransi. Makanya Pak, di kota-kota besar asuransi itu sampai bisa zakat Pak. Jadi asuransi itu, insuran itu sampai bisa zakat Pak. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata dana-dana besar yang digunakan, baik itu dana sosial, baik itu yang ada di lembaga-lembaga seperti apa namanya filantropi ya Bapak Ibu sekalian, itu membutuhkan jaminan yang nanti akan mengkekalkan dana Pak. Jadi mungkin kalau kita sekarang punya pesantren ya, dana kita akan kecil Pak, kecil kemudian berputar terus. Kalaupun besar itu kan aset bangunan ya, aset bangunan atau dalam bentuk yang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan tanah misalkan ya, yang lain itu. Tapi kalau uang tunai yang itu uang tersebut mengendap atau menjadi aset kan kita nggak punya Pak. Maka lembaga-lembaga besar itu mereka butuh insuran, butuh asuransi yang nanti untuk mengkekalkan dana tersebut ketika terjadi masalah atau ketika terjadi kerugian dan seterusnya. Maka duit itu bisa dicairkan. Itu salah satu contoh untuk mengkekalkan. Dulu ketika belajar kitab ini Pak, ada satu hal yang kami bingung terkait dengan wakaf produktif. Padahal wakaf produktif itu adalah sesuatu yang harus bergerak Pak, sedangkan statusnya wakaf. Dan wakaf itu kan berhenti Pak, seperti masjid ini kan wakaf misalnya. Maka masjid ini kan tidak boleh dijual. Maka ketika ada pesantren yang dijual kan lucu Pak. Jadi ada pesantren yang dijual kan, Masya Allah. Ini berarti pendirinya kan luar biasa itu Pak ya. Investasi itu ya, jual pesantren ya, satu gedung harganya 50 juta, Masya Allah. Nah ini terjadi juga kan, berarti Bapak Ibu sekalian ya, lelang ya, masjid harga 50 miliar diskon tahun baru. Nah, Masya Allah, ada seperti itu jadinya nanti Pak, luar biasa. Sedangkan produktif itu harus bergulir,
dan wakaf itu berhenti. Lah terus realisasinya bagaimana ketika terjadi kerugian? Makalah kemudian BWI ngasih solusi, Pak. Subhanallah. Pentingnya untuk selalu belajar di situ, Pak. Badan Wakaf Indonesia kemudian memberikan fatwa bahwa seluruh aset yang sifatnya berputar dan produktif itu harus diasuransikan. Dan dana asuransi itu yang nanti akan mengkekalkan atau melanggengkan dana yang telah berputar tadi. Jadi kalau misalkan terjadi kerugian, terjadi pencurian, terjadi kebakaran, terjadi bencana alam yang tidak diduga pada suatu waktu, maka dana modalnya itu bisa dialihkan kembali dan memulai untuk mengusaha kembali atau bisnis kembali atau berjalan pada produk wakaf itu kembali. Subhanallah. Jadi itulah, Pak. Maka ada yang namanya asuransi syariah. Itu, Pak, ceritanya. Ada asuransi syariah, ada yang konvensional. Sama pegadaian juga begitu, Pak. Ada pegadaian syariah, ada pegadaian konvensional. Lah itu yang mungkin kita belum mendengar di Pacitan, Pak. Kalau pegadaian ada, tapi masih konvensional. Yang syariah belum ada. Kalau asuransi juga ada, tapi asuransi yang ada di Pacitan BPJS. Tapi yang insuran yang lain belum ada. Nah itulah, mudah-mudahan nanti Pacitan ini bisa berkembang dengan banyaknya investor yang mulai ini, Pak ya, mulai membangun peradaban di kota kecil ini. Kita nggak tahu sampai tahun berapa gitu, Pak ya. Kemudian disebutkan lagi di sini, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala yajuz lil malik ay yudayyiqa as-sarf aw tasarrufu 'ala al-'amili ka qawlihi la tashtari syai'an hatta tushawiruni aw la tashtari illa al-hintah al-baydah mathalan. Thumma 'atafa al-musannif 'ala qawlihi sabiqan mutlaqan qawluhu huna aw fi ma ay min at-tasarrufi fi syai'in la yanqati wujuduhu ghaliban. Kemudian disebutkan sehingga bagi malik tidak diperkenankan mempersulit gerak Pak, mempersulit gerak si pekerja. Contohnya apa di sini, Pak? Seperti ucapan pemilik modal semisal jangan membeli sesuatu sehingga engkau bermusyawarah dulu denganku. Enggak bisa, Pak ini. Kalau kamu mau bikin gerobak, bicara dulu sama saya ya. Nah, nggak bisa, Pak. Tapi kalau dia datang sendiri, ya saya mau konsultasi nih. Kalau saya mau bikin bakso, kira-kira bagus nggak? Cuaca bagus nggak? Kalau bikin gerobak di mana tempatnya? Itu boleh, Pak. Tapi kalau kemudian kita membatasi, maka itu tidak boleh. Atau jangan membeli kecuali gandum putih, itu juga nggak boleh. Lanjut, Mas. Berikutnya. Nah. Kemudian musannif mengatafkan atau mengikutkan perkataan beliau di sini di bawah ini pada perkataan beliau yang sudah lewat, yaitu secara mutlak. Kemudian di sini disebutkan memberikan izin dalam perkara, maksudnya di dalam tasarruf pada sesuatu yang umum tidak terputus keberadaannya. Jadi tidak boleh, Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngasih izin kemudian pada sesuatu yang bisa terputus keberadaannya, ya tidak boleh, Pak. Jadi terputus keberadaannya itu terbatas dan langka. Apa ya terbatas dan langka itu, Pak? Jadi kalau dia mau usaha dia itu hanya bisa berjalan 1 tahun gitu loh, Pak. Nanti tahun kedua udah nggak jalan usahanya, Pak. Misalkan barangnya udah nggak ada, barangnya udah terputus, itu nggak boleh. Jadi kalau dia mau buka praktek pekerjaan, maka harus dipastikan bahwa pekerjaannya itu langgeng gitu loh, Pak. Artinya terus berjalan. Stok untuk untuk bahan pokoknya ada. Stok untuk terus memproduksi bahan pokoknya itu ada. Ya apa saja, Pak, yang ada. Tapi kalau kemudian ini hanya stok untuk 1 tahun saja, tahun kedua nggak ada, itu nggak boleh, Pak. Makanya di sini disebutkan apa? Ya, yang umumnya tidak terputus keberadaannya. Jadi langgeng. Itu, Pak ya. Kemudian disebutkan lagi falau syarata alaihi syira'a syai'in yanzura aw yanzura wujuduhu kal khail al-bulqi lam yasih. Ini contohnya adalah kuda yang berwarna hitam nih, Pak. Ya, jadi sehingga seandainya pemilik modal mensyaratkan pada amil agar membeli sesuatu yang jarang, ada seperti kuda yang berwarna hitam putih, maka hukumnya tidak sah. Ya, jadi contohnya begini, si Malik bilang nanti kalau kamu mau usaha jual beli ini aja, kuda atau sewa kuda, penyewaan kuda. Nah, tapi syaratnya nanti kamu cari ya kuda yang warnanya belang. Nah, kuda warnanya belang kan repot, Pak. Ini zaman dulu aja nggak ada, apalagi zaman sekarang, Pak. Ya mungkin kalau zebra gitu masuk akal, Pak ya, zebra belang gitu. Tapi kalau kuda terus suruh belang itu kan repot, Pak. Ya, contohnya seperti itu. Jadi tidak boleh mempersulit gerak dan juga tidak boleh berpesan dengan sesuatu yang aneh-aneh.
Yang ketiga disebutkan adalah ayyushtarita lahu ayyushtarita al-malik lil 'amil juz'an ma'luman min ar-ribhi. Nah, ini tadi yang kami jelaskan. Pemilik modal mensyaratkan bagian yang jelas dari laba untuk si amil. Jadi dari awal sudah dikatakan, nanti kalau kita berusaha, kita usaha bareng, nanti kalau kamu usaha, nanti keuntungan kita bagi dua, gitu Pak ya. Contohnya seperti apa? Separuh, sepertiga, atau seluruh raba. Nah, ini yang seluruh raba ini yang kita cari Pak. Jadi kita modalin, ya kita dimodalin, kemudian setelah itu laba diserahkan ke kita semua, masya Allah. Nah, kemudian disebutkan lagi di sini sehingga Bapak Ibu sekalian, maksud dari musannif rahimallahu taala au ala anna riba bainahuma sahha wa yakunu ribhu nisfaini. Maka sehingga seandainya pemilik modal berkata pada amil, aku melakukan akad qirat denganmu menggunakan harta ini dengan janji bahwa sesungguhnya engkau memiliki hak syirkah atau bagian dari harta ini, maka akad qirat tersebut menjadi rusak. Kenapa rusak? Tadi sudah kami sebutkan di depan Pak, bahwa syirkah itu atau syarikah itu modalnya itu dua orang Pak. Modalnya itu dua orang. Jadi dua orang yang memiliki modal. Satu modalnya misalkan 10 juta, yang satu 10 juta. Taruhlah begitu Pak. Yang satu 15 juta, yang satu 10 juta juga boleh. Kan tidak harus Pak. Tidak harus 50% gitu. Sehingga ketika di awal si Malik bilang bahwa ada hak syirkah pada dirimu, itu nggak sah langsung Pak. Kenapa? Karena jelas-jelas si amil ini nggak punya modal. Si amil ini hanya sebagai pekerja yang nantinya keuntungannya dibagi dua. Hanya itu Pak sebenarnya. Ya, jadi dia bekerja yang nanti keuntungannya dibagi dua. Nah, kapan pembagiannya itu sesuai kesepakatan aja Pak. Misalkan setiap hari harus dibagi dua, ya nggak apa-apa. Misalkan setiap pekan dikumpulkan dulu satu pekan, kemudian dibagi dua. Atau misalkan 2 pekan, atau misalkan 1 bulan, tidak masalah Pak, selama keduanya sepakat dan setuju dengan perolehan, begitu juga dengan pencatatan yang bagus, itu tidak masalah. Kemudian rabi, turun lagi Mas, yang keempat. Nah, kemudian yang keempat turun, yang keempatnya itu benar Mas. Yang keempat adalah alla yuqaddira al-qirat bi muddatin ma'lumatin ka qawlihi qaradtuka sanatan wa an la yu'alliqa bi syartin ka qawlihi idza ja'a ra'su syahri qaradtuka. Yang keempat adalah akad qirat tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan seperti ucapan pemilik modal, aku akad qirat denganmu selama 1 tahun. Ternyata nggak boleh Pak. Jadi aku kasih modal kamu tapi cuma 1 tahun ya, ternyata nggak boleh Pak. Kenapa Bapak Ibu nggak boleh? Karena kalau 1 tahun begitu usahanya di bulan yang ke-11 mulai naik tinggi, di bulan yang ke-12 berhenti Pak. Nah ini kan kasihan Pak. Kan namanya usaha, namanya bisnis kan belum tentu Pak langsung pada posisi puncak. Sehingga ketika diproses, kemudian ketika hendak pada qimatu prosesnya, pada puncak tertingginya, ternyata dibatal, ternyata udah habis kontraknya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana caranya? Tidak ada batasannya. Terus bagaimana caranya Ustaz? Menyesuaikan dengan kondisi saja. Contoh begini Bapak Ibu, ketika di tahun pertama sudah mulai ada hasilnya, tahun ketiga meninggi, tahun keempat lebih tinggi lagi, kelima lebih tinggi lagi, yang sekiranya dua-duanya saling menguntungkan. Si pemilik modal bisa melipatkan modalnya, si pekerja sudah bisa mandiri dengan keuntungannya. Sehingga kalaupun misalkan modalnya dicabut, dia sudah punya modal untuk mendirikan usaha itu sendiri. Nah itu Pak. Jadi itu baru bagus. Artinya permodalannya benar-benar jariah itu Pak. Kenapa? Karena telah mengentaskan ya si fakir atau si miskin atau orang yang punya skill tapi nggak punya harta, akhirnya dia bisa mandiri, bisa bekerja, bisa punya usaha. Masya Allah Pak ya, itu luar biasa. Jadi peran untuk membangun negara ini kan, ya tadi pagi kami mengisi kajian di radio RSP ini Bapak Ibu. Kami sampaikan di poin tentang nafkah, bahwa hari ini itu banyak fenomena terjadi Pak, itu banyak sekali keluarga-keluarga muda Pak, yang tua-tua kami luar biasa, kami selalu salut dengan keluarga-keluarga sepuh Pak. Kenapa? Luar biasa, setiti ke Jawa itu Pak ya, apa hemat. Jadi benar-benar dana itu sesuai dengan prioritas. Keluarga-keluarga muda itu Pak, yang banyak konsultasi kepada kami itu, mereka tidak bisa mengendalikan ekonomi yang sehat. Ekonomi yang sehat itu artinya apa Pak? Dana jelas-jelas ini Pak, pendapatan UMR.
atau bahkan di bawah UMR. Tapi stylenya, gaya hidupnya itu di atas itu Pak. Misalkan ya harus pinjol, misalkan harus Masya Allah ya beli motor yang dia nggak mampu beli. Ya kalau misalkan diukur Pak ya, bolehlah beli motor dengan hutang. Tapi kan harus diukur cicilannya Pak. Gajinya berapa, cicilannya berapa. Gajinya 1,9 juta, kemudian cicilan motor 900.000. Dia punya istri, dia punya anak, anaknya sekolah. Akhirnya harus gali lubang tutup lubang. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika ekonomi nggak sehat di awal, jelas-jelas gajinya 1,9 juta, kebutuhan dia misalkan 2 juta, otomatis kan nggak cukup. Bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya dan anaknya? Itu kan udah bahaya Pak. Jadi di awal yang tidak sehat itu pasti buntutnya adalah di akhir yang menggelisahkan. Itu kalau 1 bulan misalkan Pak terjadi kesalahan perhitungan ekonomi bulan ini. Nah, bulan kedua ternyata dibenari, lah nggak apa-apa itu. Bulan kedua ya sudah kita harus memperbaiki diri. Tapi ternyata yang terjadi tidak Pak. Akhirnya Masya Allah banyak sekali terjadi perceraian, banyak sekali terjadi persengketaan, banyak sekali terjadi perebutan harta gono gini. Masya Allah Pak. Padahal harta gono gini dalam syariat tuh nggak ada loh Bapak Ibu. Harta gono gini tuh nggak ada. Harta itu adalah milik bersama yang nantinya harus dibagikan sesuai dengan ashabul warathah. Jadi kalau misalkan harta istri yang dulu pernah bekerja kemudian dititipkan kepada suami, mestinya dibagikan kepada orang tuanya atau anaknya. Jadi nggak boleh Pak, suami kalau mau lanjut nikah lagi itu nggak boleh mengambil haknya istri. Begitu juga dengan sebaliknya, istri tidak boleh juga mengambil haknya suami ketika suaminya meninggal dunia. Jadi harus dibagikan dulu. Makanya yang terjadi adalah ketika sambungan itu tidak sesuai, itu kan terjadi konflik Pak. Nah, sehingga kesehatan ekonomi itu sangat-sangat penting sebagaimana kesehatan tubuh. Ya gitu Pak. Makanya tadi closing statementnya apa? Closing statementnya adalah ketika di akhir bulan masih bisa senyum, itu berarti manajemen ekonomi sehat Pak. Tapi kalau di akhir bulan itu udah cemberut, udah nggak bisa senyum, udah nggak bisa aktivitas padat, ini tanda kalau ekonomi carut marut Pak gitu ya. Jadi udah kehabisan modal Pak, itu nggak bisa. Nah, luar biasa. Jadi nah, ustadz ini bahagia terus Pak ini, Masya Allah ini. Nggak punya duit tapi bisa senyum, ini ustadz Pak itu. Luar biasa, entah nggak tahu dari mana duitnya Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita kembali ke masalah kita. Nah, terus bagaimana dengan hukum ini, dengan hukum qirat? Ya, al-qirat amanatun wa hina idzin la dhamana 'ala al-'amili fi malil qiradi illa bi'udwan fihi wa fi ba'd nusakhi bil 'udwani wa idza hasala ribhun wa khusranu jubira al-khusranu birribhi. Jadi hukum qirat Bapak Ibu sekalian adalah akad amanah. Amanah artinya si pekerja harus benar-benar menjaga harta tersebut. Kalau demikian maka tidak ada kewajiban mengganti bagi seorang amil pada harta qiratnya kecuali akibat kecerobohan yang ia lakukan pada harta tersebut. Nah, jadi kalau misalkan terjadi kerusakan ya sudah Pak, berarti ditanggung bersama dong. Kecuali kalau si amil memang sengaja merusakkan barang itu. Si amil memang sengaja menghilangkan barang itu. Di dalam sebagian redaksi menggunakan kata-kata bil udwan dengan menggunakan huruf al. Ini serah bahasa saja Pak. Ketika di dalam harta qirat terdapat laba dan rugi, maka kerugian ditutup dengan laba. Jadi untungnya berapa ya sudah, itulah ditutup lagi untuk usaha lagi. Sesungguhnya akad qirat hukumnya jais dari kedua belah pihak, sehingga masing-masing dari pemilik modal dan amil pekerja diperkenakan untuk merusaknya kapanpun yang mereka kehendaki, gitu Pak. Jadi nggak boleh dibatasi tahun tadi, tapi sesuai dengan kondisi saja. Jadi kalau memang kondisinya sudah kamu udah punya modal saya juga sudah berlipat, sekiranya kita cukupkan sampai di sini saja, itu boleh Pak. Nah baik, lanjut Mas. Ini dia yang banyak terjadi di Indonesia. Turun Mas. Nah ini contoh investasi jangka panjang. Properti ini adalah membangun Pak. Jadi membangun bangunan yang kita ikutkan saham pada PT, pada CV, pada kontraktor, pada siapa saja. Kita ikut modal. Ini kalau di kota-kota besar Pak, jadi bangunan-bangunan yang dimiliki, contohnya punyanya BWI Pak, Badan Wakaf Indonesia, mereka itu punya gedung Pak, jadi bangun gedung. Lah gedung-gedung yang mereka bangun itu Pak disewakan ke negara, disewakan ke Kementerian Keuangan, disewakan ke Kementerian apa Pak gitu Pak, BUMN dan seterusnya.
Jadi mereka punya aset, bangun gedung besar di Jakarta, kemudian gedung itu disewakan ke kementerian, ke stafnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Dari sini bisa mendapatkan keuntungan. Itu contohnya, Pak. Tapi modalnya besar. Yang kecil apa? Yang kecil ya seperti ruko. Seperti ruko yang kita bangun, atau seperti rumah sewa. Nanti insya Allah kita akan membahas Pak, tentang terkait dengan apa, bab ijarah Pak ya, sewa menyewa. Itu bisa. Jadi properti itu termasuk bagian daripada investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, saham blue chip. Ini tadi yang saham ini terkait dengan penanaman modal Pak ya, yang apa namanya, statusnya itu banyak yang menggunakan online atau surat berharga. Kemudian obligasi. Nah, nanti obligasi di bawahnya Mas. Kemudian berikutnya ada emas, ada reksadana. Coba turun ke bawah Mas. Turun ke bawah lagi. Nah, ini dia obligasi Pak. Jadi obligasi itu adalah instrumen keuangan berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau lembaga lain untuk memperoleh pendanaan. Jadi surat jaminan berupa utang Pak, yang biasanya sering diterbitkan oleh negara atau BUMN, perusahaan yang ada di bawah negara, yaitu yang ada di bawah BUMN itu bisa mengeluarkan, atau perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra negara atau mitra BUMN itu bisa Pak. Jadi PT-PT besar itu bisa mengeluarkan surat obligasi. Nah, nanti obligasi ini nanti bisa menjadi sukuk Pak, sukuk bisa. Jadi negara itu kalau misalkan punya hutang Bapak Ibu sekalian, itu nanti apakah kemudian jaminannya itu pulau gitu Pak? Enggak, jaminannya itu adalah sukuk, surat berharga negara. Isinya apa Pak? Isinya adalah aset yang nanti akan dijaminkan kepada negara yang ngasih hutang. Ya, tinggal berapa hutangnya Pak itu sesuai, dan sukuk itu bisa dikembangkan terus. Bisa dikembangkan artinya. Ya, mudah-mudahan saja Presiden Prabowo kemarin berpidato bahwa Indonesia tidak pernah gagal untuk membayar hutang. Itu Pak Hadi sepertinya ya. Ada infonya soalnya. Nah, mudah-mudahan benar ya. Semoga benar-benar tidak pernah gagal untuk membayar hutang. Karena kalau sampai gagal membayar hutang, ini risikonya kita Pak, rakyat kecil ini. Yang akhirnya jatahnya kan menjadi terkurangi Pak, terutama fasilitas umum. Kemudian berikutnya reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang dan seterusnya. Jadi reksadana itu nggak ada di Pacitan Bapak Ibu sekalian, adanya di Jakarta. Kemudian terkait dengan wadah himpunan dana yang ada ini biasanya nanti berbentuk surat atau cek berharga. Jadi contohnya misalkan begini Pak, dusun mana ini Pak, atau masjid Baitus Salam punya dana 1 miliar. Dana 1 miliar itu apakah dikirimkan ke sana dengan bentuk dana Pak? Enggak, tapi dengan bentuk cek. Ceknya berarti dari mana? Dari bank yang disimpan uang tersebut. Misalkan 1 miliar berbentuk cek, kemudian dikirim ke sana. Dan nanti reksadana itu Pak akan memutar dana tersebut untuk permodalan. Ketika diputar menjadi modal yang diusahakan di sana kan berbentuk tadi Pak, seperti properti, seperti pasar modal. Pasar modal itu tempat di mana banyak para pengusaha mengambil modal, yang nanti dia akan membayar sesuai dengan kredit yang dia terima, kan begitu Pak. Nah, kemudian akhirnya dari reksadana itu kan dapat keuntungan Pak. Jadi Masjid Baitus Salam mendapatkan keuntungan sekian persen per tahun. Nah, ini juga dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, BWI itu juga sama. Kalau kita menanam saham di BWI, maka BWI belum ada tadi Pak ya, tapi BWI kami juga iklan misalkan ya. BWI ada. Jadi kalau kita berinvestasi di BWI, maka BWI itu nanti akan nitipkan dana kita yang 1 miliar tadi kepada reksadana atau kepada obligasi atau kepada infrastruktur tadi Pak, yang akhirnya dibangunkan sebuah gedung, yang gedung itu dipakai oleh negara atau oleh swasta atau oleh PT tertentu yang kemudian dapat uang sewa. Lah kemudian kita sebagai penanam saham mendapatkan keuntungan. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Lah tapi bedanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara ini dengan yang ada pada wakaf? Kalau wakaf itu berarti sudah abadi. Contoh gini Pak, kalau ini kita ngasih Masjid Baitus Salam, ngasih dana ke sana 1 miliar, boleh Pak diambil suatu saat 1 miliar.
Kalau ke sini Pak. Tapi kalau ke BWI kita ngasih 1 miliar ya sudah berarti abadan seumur hidup tidak boleh diambil lagi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena wakaf. Berarti sudah selesai. Tapi Bapak Ibu sekalian ada tapinya. Kalau di BWI maka keuntungan yang kita peroleh juga seumur hidup. Nah, di BWI di sana ada jaminan-jaminan, Pak, sehingga tidak boleh rugi itu, Pak. Maka ketika terakhir kemarin bahwa BWI mengelola sekian triliun, itu dana tidak boleh rugi. Ada tadi, Pak, apa namanya? Ada instrumen atau insur, yaitu apa namanya, instansi yang berupa penjaminan atau dia itu asuransi-asuransi yang syariah yang menjamin tentang dana wakaf Indonesia. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu kalau yang terjadi di sekitaran Jakarta atau yang ada di BWI atau yang ada di sekitar ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Yang di Pacitan tadi sudah kami sebutkan, seperti halnya usaha bakso, usaha warung kecil atau ruko atau berbagai macam yang sifatnya ringan dan mudah. Tapi sepertinya jenengan juga sudah mengetahui apa yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin turun satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini 7 jenis investasi populer di Indonesia. Yang pertama tetap emas, Pak, perhiasan. Nah, sekarang ini kami juga boleh iklan dikit Bapak Ibu ya. Meskipun kami bukan endorse ya. BSI itu, Pak, itu sedang membuka tabungan emas. Jadi emas virtual. Jadi artinya secara nabung kita berbentuknya emas, Pak. Boleh itu berapa gram saja, 0, juga boleh, 1 gram juga boleh, 2 gram juga boleh, dan seterusnya. Dan nanti bentuknya adalah antam. Seringnya antam, tapi juga ada perhiasan. Ketika nanti diambil, itu nanti bisa, Pak. Ketika diambil itu bisa dan sesuai dengan kriteria yang kita miliki. Jadi kalau 1 gram dia akan datang 1 gram. Jadi BSI itu sudah punya antam sendiri. Meskipun emas antam terbaik mereknya ya antam. Jadi kalau ditanya apakah antam itu ada yang palsu, ternyata jawabannya nggak ada yang palsu aslinya, Pak. Yang ada KW yang mirip palsu juga. Tapi BSI punya sendiri antam BSI. Kemudian yang kedua reksadana tadi sudah kami jelaskan. Kemudian logam mulia, ada deposito, ada saham, ada properti, ada bisnis dan lain sebagainya 27%. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai warga biasa mungkin melihat hal-hal yang seperti ini besar Bapak Ibu sekalian, tapi kalau melihat kemanfaatannya kita termasuk orang yang menerima manfaat mungkin dari usaha-usaha yang ada atau dari hal-hal yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan berita-berita yang beredar saat ini terkait dengan inflasi dan seterusnya, Bapak Ibu tenang. Tenangnya itu bagaimana? Kita ini orang desa yang setiap saat bisa nanam, setiap saat bisa punya ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu tetap tenang, tetap menjaga tadi, Pak, perekonomian yang sehat di keluarga kecil kita. Jangan boros, jangan beli sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu, gaya hidup yang sewajarnya saja. Sehingga kalau boleh, Pak, kita gaya hidup, tapi harus cukup dong untuk beli, untuk modal gitu. Jangan sampai melebihi dari apa yang kita mampu atau yang kita miliki. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi jika ada pertanyaan, kami persilakan 1 atau 2 pertanyaan. Atau tidak ada? Nggih, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi utang. Oh nggih. Saya sama-sama bunga kan. Iya. Investasi itu juga kalau kita lihat secara ini kan kita investasi itu bertambah. Dan kalau misalnya investasi itu bertambahnya sesuai dengan perkembangan investasi. Iya, perkembangannya di mana? Betul. Baik ya. Iya. Iya. Kalau kita nabung di bank, kita menabung di bank, keuntungan kita kan tertuliskan di awalnya. Misalnya bunganya. Oh iya. Iya, betul. Sama-sama menerima keuntungan. Iya. Sama-sama menerima keuntungan, tapi kalau investasi kan tidak bisa diterbitkan seperti itu. Iya. Saya ini seperti apa model-model seperti itu yang kurang besar. Kedua, investasi yang bukan kita dapatkan, tetapi kita nikmati, nanti fasilitasnya. Contohnya dana haji. Iya, betul. Iya. Dana haji pun kita
kas negara. Iya betul. Iya, daftar langsung. Tanggal 25 juta. Iya betul. Tapi investasi kan oleh pemerintah kepada usaha-usaha yang Iya, iya. kita dapat kenikmatannya pengurangan haji. Kan itu kan. Misalnya harusnya 80 juta, kita bayar 70 juta. Iya. Itu dari investasi. Kalau saya mereka kan sama Ustaz. Sama-sama menikmati keuntungan. Iya, yang jelas Pak, bismillah. Yang pertama tadi terkait dengan bank Pak. Kalau bunga itu jadi bagaimana cara kita melihat bunga adalah uang kita dulu sebenarnya berapa. Jadi kalau misalkan uang kita itu 500 juta kemudian ada ziyadahnya, ada fadlnya menjadi 501 juta, 502 juta, itu bunga. Dan bunga itu nggak boleh kita nikmati Pak. Kalau itu statusnya bunga. Ya, kalau statusnya bunga tidak boleh kita nikmati. Tapi kalau investasi ini statusnya adalah hasil dari usaha. Nah, jadi kalau misalkan kita mendapatkan 501 juta, 502 juta, 3 juta itu hasil dari usaha tadi, Pak. Hasil dari bentuk usaha yang mendapatkan keuntungan. Nah, jadi apakah kemudian bisa dipersenkan? Kalau pakai asuransi bisa, Pak. Iya. Jadi makanya kalau misalkan bedanya kan gini, Pak. Sektor real kan bedanya di sini, Pak. Sektor real itu ada yang pasti ada yang enggak. Kalau yang tidak pasti ya seperti dagang. Nah, ini rata-rata nggak diambil sama BWI atau sama reksadana atau obligasi nggak diambil, Pak. Rata-rata mereka mengambil sektor pasti. Pada realnya yang pasti, contohnya seperti instrumen pada emas itu kan pasti, Pak. Jadi kalau bagi hasil langsung pasti. Keuntungan harga emas 1 gram 2.900.000 langsung dibagi 2. Jadi keuntungan dari dulu, misalkan dulu kan kita beri Antam, misalkan harganya sekarang 2.900.000 Pak ya. Namanya investasi kan harus ditunggu lama. Misalkan 5 tahun ke depan ternyata Antam ini menjadi 3.500.000 kan gitu, Pak. Berarti dibagi 2. Atau bahkan menjadi 4 juta, berarti dibagi 2. Nah, jadi bedanya di situ, Pak. Nanti juga sama ketika misalkan di bangunan yang dibangun tadi, kemudian penyewaannya sampai kepada kita, maka dari awal itu, dari ijarah di awal yang dilakukan bahwa nanti keuntungannya itu adalah akan dibagi 0,1%, berarti kan sudah keluar persenanya. Jadi keuntungan dari investasi sudah langsung keluar di awal. Itu kalau sektor realnya pasti. Nah, sehingga yang banyak diambil itu sektor realnya pasti. Sehingga yang nggak pasti-pasti nggak banyak diambil, Pak. Meskipun itu boleh ya, secara fikih boleh, Pak. Kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan kemanfaatan dana haji, Pak. Masya Allah. Oke, sebenarnya sih kalau misalkan kita Pak ya, mendaftar haji kan bayar 25 juta, Pak ya. Nanti kan setelah itu dapat BP dan setelah itu kan pelunasan di akhir, Pak ya. Pelunasan kalau nggak salah sekarang 35 juta. Masya Allah, mahal juga, Pak ya. Tapi sebenarnya kan dana kita untuk berhaji kan lebih dari itu, Pak ya, Masya Allah. Jadi kan sudah dibantu subsidi oleh negara. Dan dari mana kok bisa berkembang seperti itu? Kok bisa mensubsidi sekian ratus orang? Bahkan kalau dihitung dari jumlah tahunan menjadi sekian juta orang. Tadi menjenengan benar, ternyata negara atau Kemenak kemudian bekerja sama dengan BUMN menginvestasikan dana tersebut. Meskipun kalau ada yang mengatakan bahwa dana tersebut ngendap di bank, kemudian bank itu ngasih bunga, itu kok banyak yang nggak sepakat, Pak. Ya, ternyata dana itu kan diputar. Ya, kalaupun ngendap di bank, oleh bank itu kan diputar, Pak, untuk orbit kredit atau orbit usaha atau tanam modal tadi. Sehingga keuntungannya, Masya Allah, kami pernah mendengarkan bahwa dana haji itu yang bunganya saja itu sudah berapa miliar gitu, Pak ya. Luar biasa. Itu kan berarti menunjukkan bahwa terjadi proses regulasi yang besar pada dana haji. Dan itu boleh apa tidak? Jawabannya selama itu adalah modal usaha, digunakan untuk usaha boleh. Tapi kalau digunakan untuk diendapkan di bank itu nggak boleh. Iya, itu kalau menurut pendapatnya MUI. Yang ketiga tadi apa, Pak? Sudah ya, yang ketiga sudah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Nggih, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.